Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sebuah cerita. Oke, kali ini sebuah cerita kedatangan yang biasanya membawakan acaranya, tapi sekarang minta ditanya-tanyain. Jadi bintang tamu ya. Jadi bintang tamu kali ini. Kedatangan dengan Mas Dimas. Halo Mas Dimas. Halo. Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Udah sering kesini ya. Iya. Gimana tadi perjalanan ke sini? Lancar atau macet? Agak macet tadi sih. Agak macet. Sekarang kan soalnya dititipin nasi goreng sama situ. ya nggak usah diomongin juga itu. Ya kan ditanya macet apa enggak ya, Oh, iya, macet. bener. Berhenti dulu sih tukang Iya. nasi goreng. Sekarang kan itu ya malam hari tanggal ke-17-an ya. Iya, Kan- 17 Agustus. Nah, biasanya di jalan raya tuh udah rame Ramai banget Ya. karnaval. karnaval ya. Jadi kesini gimana? Macet Kalau karena macet, karnaval? macet karena karnaval enggak sih, karena Iya. udah malam sih ya. Udah malam, oh iya benar. Nah, jadi udah agak sepi gitu loh. Oh iya benar. Kalau sini tadi sore sih ya Mungkin banyak, mungkin banyak. ada yang bawa naga, Oh, ada yang bawa kodok, buaya, banyak. iya. Kuda Maksudnya- ada. maksudnya ada kuda. Jadi. Maksudnya yang balon-balon gitu loh. Oh iya benar. Bukan buaya beneran diangkat gitu, nggak mungkin. Kalau buaya beneran mah itu yang di kamera. Ya. Kameramen kita ya. Iya. Buaya betina. Oke. Mungkin biasa Mas Dimas sering menanyakan bintang tamu. Sekarang hari ini Mas Dimas kita gantian tanyain. Aduh. Ya, mungkin dari cerita Mas Dimas itu bisa kita bagikan, lalu nanti bisa teman-teman ambil hikmahnya saja. Ya. Siapa semoga- tahu nanti ceritanya bisa inspirasi ya. kita Semoga semua. ya. Kalau Semoga, nggak amin. terinspirasi ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting ada dikit lah, Nah, dikit. dikit ya. Oke. Ya, dimulai dari mungkin Mas Dimas sebelumnya itu setelah lulus SMA atau SMK? Lulusnya SMA atau SMK? SMA. SMA ya. SMA. Setelah SMA itu melanjutkan sekolah lagi atau kerja atau berbisnis atau ada kegiatan lain? Lulus sekolah langsung merantau. Memberanikan diri untuk merantau? Iya, diajak temen. Jadi temen bilang, yuk gaskan merantau gitu kan. Gaskan merantau. Soalnya kan nanti bisa pegang duit sendiri, Iya benar. bisa beli apa yang dimau gitu. Iya, Kalau punya uang sendiri gitu loh. memang benar. Terus aku mikir, iya juga sih ya. Tapi maksudnya nggak dipikir dulu. Maksudnya kan merantau itu kan meninggalkan keluarga kan yang ada di rumah. Nah itu ada pikir beberapa waktu, hari atau bulan gitu dulu nggak? Apa langsung yaudah besok langsung gitu? Jadi siangnya main nih di rumah Hmm. temanku itu, terus dia langsung ngomong, udah sore merantau yuk. Sore merantau. Langsung Langsung hari itu siangnya main, sorenya langsung merantau. Iya. Jadi memang sebenarnya mereka itu mau berangkat merantau sorenya. Itu tolong kameramen diem ya. Eh. Kamu kenapa sih Mas? Waduh. Jadi emang rencana mereka udah pada mau merantau sorenya. Oh, Terus tiba-tiba aku main Iya. siang ke sana. ke rumahnya. Ya terus diajak merantau yuk. Sorenya berangkat merantau langsung. Emang sama orang tua ketika izin langsung dibolehkan apa? Jadi pas aku pulang nih kan pamitnya main kan. Mm-mm. Jam 3 itu sore aku pulang persiapan. Mm-mm. Ditanya sih, mau kemana kok bawa tas baju dimasukin banyak banget gitu kan. Dikira mau kabur Iya, apa? kira kemana gitu ya. Terus aku bilang mau merantau gitu. Wah, terus malah dikasih apa, sangu, dikasih ongkos malah. Nggak ditanyain merantau kemana? Enggak, kata dia, ya udah bagus merantau, nggak ngabisin beras gitu. Ibu orang tua yang sangat panutan ya. Iya, nggak apa-apa kan Itu merantau. idaman para anak-anak nggak sih? Ya enggak lah. Pengennya kan anak-anak kalau pengennya nggak mau kerja. Nggak mau kerja ya, Nah, tiduran iya. terus ya. Iya.
bangun-bangun makan, bangun mandi, main main, minta uang. tawa gitu tetap ya. Iya, Itu pemuda yang nggak mau inovatifnya, enggak kreatifnya. kemajuannya ya. Iya, menjaga kemajuan. Nah, setelah merantau, memutuskan untuk merantau kemana itu? Ke kota mana? Waktu itu pertama merantau itu ke Bekasi. Bekasi. Iya, ke Jati Asih. Bekasi Jati Asih. Iya, daerahnya Jati Asih. Setelah itu langsung dapat kerjaan atau? Ternyata pas ke sana itu mereka itu nggak langsung dapat kerja. Aku kira diajak merantau langsung emang kerja udah ada gitu. kerja gitu ya. Iya. Ternyata di sana nggak langsung kerja. Jadi kita sampai sana ke rumah saudara salah satu temanku. Kita stay di sana terus nanti dicariin kerja sama saudara temanku itu. Dicariin gitu loh. Menunggu berapa lama itu di sana? Waktu itu nunggu sekitar 3 harian lah. 3 hari ya? 3 harian dari 4 orang. 2 orang jadi maksudnya pisah, beda kerjaan loh, enggak full 4 orang itu baru. Yang 2 orang beda, yang 2 orang lagi beda. Yang Mas Dimas berarti dapat kerjaannya apa? Kalau aku sama temenku almarhum dapat kerja di material toko bangunan. Oh, tadi bilang almarhum berarti iya udah meninggal? Iya, udah meninggal. Meninggalnya kenapa itu? Ini sebenarnya ada kisahnya itu. Tapi udah melewati kisah yang itu ya, yang udah melewati kisah ya? udah kerja itu. Ini jadi pas kita kan dicariin kerja ini 3 hari, dapatlah kerjaan. Aku sama almarhum ini kerja di material, yang 2 temanku ini kerja di penjaga sekolah TK. Kalau nggak salah dulu nama sekolahnya itu Bambu apa tuh. Nah, TK Bambu gitu. Ya TK Bambu lah di daerah Jati Asih. Nah, terus aku sama temanku yang almarhum ini kerja di bangunan sekitar seminggu. Seminggu karena kerja seminggu. Oh iya, seminggu itu nggak waktu lama ya? Iya, nggak waktu lama, seminggu itu kan waktu juga. Waktu juga sih sebenarnya. Ya kan? Iya. Jadi seminggu, habis itu kita keluar, terus dia pamit pulang. Pamit pulang. Katanya bilang ke aku segini, Dim, nyong balik di sini ya, maksudnya kalau dalam bahasa Indonesianya, Dim, aku pulang dulu ya. Aku bikin KTP, nanti aku balik lagi kalau udah selesai bikin KTP-nya. Gitu. Terus aku bilang, yaudah, hati-hati, Mat. Terus dia pulang tuh. Nah, masih yang berarti kan tinggal 3 orang tuh. Ya. Nah, yang 3 orang ini salah satunya itu kakaknya dia. Jadi ini kakak adik, yang pulang tuh adiknya. Oh, kakak adik merantau bareng gitu. Iya. Terus nggak selang lama 3 bulan apa ya, 2 bulan kemudian 2 orang temanku ini, yang kakaknya temanku ini pulang juga ke Cilacap. Jadi 4 orang yang ngajakin aku merantau pun pulang semua. Tinggal aku tok di sana sendirian. Maksudnya ditinggal? Iya, karena setelah selesai di material kan keluar tuh, dari kerja lagi, dapatlah di Bulog beras, maksudnya di tempat penampungan beras gitu loh. Setelah material terus Bulog beras. Terus teman-temanku pulang. Aku di sana hampir 1 tahun. Di Bulog beras? Iya, di Bulog beras. Lumayan ya, enggak di material ya kan 1 minggu. Iya sih. Tapi kalau dipikir-pikir gaji lebih besaran di material. Karena di sana hariannya, 1 harinya itu 70.000. 10.000 dapat makan. Kalau di itu toko bangunan ya. Sedangkan di Bulog itu dulu hitungannya bulanan. Kalau di material semingguan. Iya. Kalau di Bulog tuh hitungannya sebulan itu kalau nggak salah 800.000. Tapi dapat makan 2 kali. Tapi kan kalau dihitung gedean yang material. Iya, bahkan kerjanya lebih berat di Bulog karena kan setiap seminggu sekali kita bongkaran kontainer. Iya. Kalau setiap harinya kita bongkaran yang engkelnya gitu loh, nggak kontainernya. Kalau gitu itu lebih berat, tapi lebih kerasan yang di Bulog berasnya ya. Karena mungkin perbedaannya signifikan banget ya, kayak di material kan kita benar-benar kotornya tuh bisa kotor karena semen, bisa kotor karena pasir, jadi kayak semua kotoran masuk gitu loh.
kalau di Bulog beras kan paling kita nanggung. Iya, gatel doang kan. Maksudnya kan beras ya, padi. Iya. Tapi enak tuh juga temennya banyak gitu loh. Kalau di material kan cuma beberapa orang. Kalau di Bulog beras kita ketemu banyak orang, itu kan banyak. Ya asik, ada yang banyak diajak ngobrol gitu loh. Terus setelah 1 tahun aku tuh pulang ke Cilacap. Berarti setelah selesai kerja di Bulog masih kerja di Bulog. Oh masih. Itu niatnya cuti, memang cuti Lebaran karena pas 1 tahunnya aku kerja di Bulog itu memang Idul Fitri gitu loh. Lepasin ya? Iya, pas malam takbir aku perjalanan pulang ke Cilacap. Terus nggak lama kemudian masih di perjalanan nih, dapat kabar dari temanku, kakaknya temanku yang pulang ini yang bilang mau bikin KTP, pulang bikin KTP. Iya. Dikabarin kalau dia tuh kecelakaan di Bruk Menceng. Bruk Menceng situ. Nih dekat rumah kamu. Iya. Iya, dia kecelakaan karena pengaruh alkohol. Jadi ceritanya dia itu kan malam takbir lagi pada kumpul anak-anak pada mabuk, terus dia dapat kabar kalau saudaranya ada masalah di laut. Rencana dia mau berangkat ke sana sendirian. Terus ternyata nggak sendirian, dia berdua boncengan. Terus pas dia di Bruk Menceng itu temennya yang bonceng itu udah bilang kalau itu tuh belok gitu loh. Itu tuh belok. Berarti posisinya boncengan. Si temanku yang meninggal almarhum ini, iya, dia yang bawa motor. Boncengan sama temanku satu lagi. Nah yang temanku satu lagi ini masih lumayan sadar lah. Dia bilang kalau ini tuh belok, maksudnya nggak lurus gitu loh. Tapi si almarhum ini bilang enggak, ini lurus, aku tahu jalannya. Akhirnya nggak jebret, isi otak keluar. Akhirnya dia meninggal karena pengaruh alkohol. Terus aku dikabarin pas aku sampai di sini kan jam 5 pagi, jam 6 tuh niatnya aku mau hari itu aku mau ke rumah sakit nengok dia kan masih di rumah sakit. Teman-teman juga masih di sana pada nungguin. Nah ternyata pas aku masih belum udah niat mau ke sana, pagi-paginya jam 6:30 itu dibangunin sama bapakku. Kalau dia tuh ambulan temanku udah datang. Wah, ambulan apa kan? Iya. Kan saya meninggal, temanku mau meninggal. Aku belum sempat nengok, langsung ke sana. Aku ikut sebagai penghormatan terakhir. Karena dekat juga sih, bahasanya sahabat juga ya. Aku ikut mengangkat mayat dia yang pecah kepalanya. Aku megang bagian kepalanya. Ya rasanya gimana, sedih lah. Ya sedih lah ya, kan merantau bareng. Iya, merantau bareng. Terus izin pulangnya mau bikin KTP, nanti balik lagi ternyata malah pulang ke Rahmatullah. Emang umur nggak ada yang tahu sih bro. Iya sih benar, umur nggak ada yang tahu. Tapi ya kita harus waspadai juga ketika lagi kondisi mabok. Itu jangan naik kendaraan yang di depan maksudnya. Iya. Kalau bisa yang masih sadar gitu ya, yang di depan, biar ya namanya orang mabuk kan pikirannya mungkin lagi kemana-mana gitu. Buat teman-teman yang lagi mabuk diharapkan jangan mabuk ya kalau bisa jangan mabuk. Cuma kalau mau mabuk ya jangan. Ada mabuk yang boleh. Mabuk apa? Mabuk anggur. Mabuk kendaraan itu boleh. Boleh mabuk kendaraan. Iya. Ya kan itu nggak disengaja. Oh iya benar. tapi mabuk kayak sejenis minuman keras gitu, kalau dipakai sesuai aturan katanya malah jadi pengobatan ya. Iya. Itu permasalahannya mereka pada mabuk, pada nggak sadar itu karena mereka menggunakan tidak sesuai aturan. Iya, ada aturannya. Kalian boleh minum tapi harus pakai aturan. Iya. Ya kalau bisa jangan gitu. Tapi kalau buat itu kesembuhan. Kalau buat yang kemilingan kayak kameramen kita gitu. Itu nggak boleh ya. Terus setelah melihat kejadian itu, teman merantau kan meninggal nih. Nah itu memutuskan untuk nggak merantau lagi atau ada cari kerjaan di rumah atau merantau lagi atau gimana? Setelah kejadian itu aku jadi
akhirnya keluar sekalian dari kerjaan Bulog di Bulog ya. itu ya. Karena nggak tahu kenapa sih ya, pengen kayak udahlah gitu, nggak mau berangkat lagi gitu, pengen di sini aja gitu, pengen ngabisin waktu bareng teman-teman. Dulu masih mikirnya ya, alhasil aku nggak berangkat lagi, nganggur. Nggak berangkat lagi, nganggur. Iya. Nganggur di Cilacap selama berapa lamanya itu? Nggak lama sih, sekitar 6 bulan aja lah. 6 bulan, setengah tahun loh. Tapi kan kalau kita tidur nggak ngapa-ngapain nggak kerasa lamanya. Lah ya masa setengah bulan itu mau setengah tahun itu mau tidur terus kan nggak mungkin. Tapi walaupun 6 bulan nganggur, nggak full bener-bener nganggur, ada kegiatan positif yang sangat-sangat positif yang aku lakui. Waduh, alhamdulillah. Apa itu, Mas? Ngamen, Mas. Loh, positifnya itu biar nggak nganggur gitu ya. Kalau dari buat diri sendiri positifnya ya itu. Tapi kalau ya. untuk orang lain positifnya ya menghibur gitu kan. Iya. Orang lagi sepaneng depan rumah, tiba-tiba kita datang, ini sih aku yang pernah berisik. Nah kan jadi walaupun dia marah, tapi kan dia jadi kayak ada aktivitas, jadi bosenin gitu. Jadi ada emosi kan, jadi termotivasi untuk bergerak hatinya gitu, emosi. Iya. Bener kan? Yang tadinya siang-siang ya, biasanya siang-siang. Yang tadinya lagi tiduran malas-malas, terus kamu datang, misalkan dia menanggapi respon baik, ya dikasih duit, seneng, wah ada yang nyanyi. Kalau orang udah dikasih sandal, iya sandal, ya kan? Itu kan positif juga. Kasih sandal dia gerak, nah, kan? Terus jadi nggak malas lagi gitu. Iya, itu loh positif. Ya. Itu bagus sih. Iya, bagus lah. Iya. Habis berapa ya? Ya, monggo apa aja. Di sini bilang tamu biasanya yang nawarin pembawa acaranya ya. Iya. Gak usah tawarin, ntar juga merokok sendiri membawa acaranya. Berarti setengah tahun ngamen ya. Ngamennya itu di daerah Cilacap kota atau? Ngamennya itu kita mulai jam kantor ya. Kita mulai loh. Ngamen ada jam kantor ya, baru tahu aku. Kita tuh harus memanage dan menghargai sebuah profesi. Walaupun profesi itu pengamen. Iya, pengamen. Iya. Kita harus disiplin. Ya kan? Sekarang kalau kita ngamen semau sendiri, nggak pakai jam kantor. Misalkan kita ngamen jam 3 sore nih. Terus nanti kita pulang jam 7. Nggak ada apa-apa, Bro. Iya, sedikit. Makanya itu kita menggunakan jam kantor. Kita kantor buka itu sekitar jam 7. Jam 7 pagi berarti udah kantor sudah buka. Lalu setengah 8 para pengamen harus gaskan. Sebenarnya bagus sih. Kan jam 7 itu aktivitas orang di rumah masih itu ya. Masih ada orang lah di rumah lah. Ya. Kalau waktunya siang atau sore kan itu waktunya istirahat. Iya, orang istirahat. Apalagi kalau malam. Nah, kalau malam itu pasti lagi nonton sinetron, nggak bisa diganggu. Berarti itu waktu yang salah. Sangat sakral. Kayak lagunya siapa itu, waktu yang salah? Waktu yang salah lagunya Bersari. Beri kisah kita sedikit waktu. Sebenarnya lagu itu nyindir orang-orang yang itu ya? Iya, menggunakan waktu yang salah. Iya. Contohnya seperti main Mobile Legends itu kan buang-buang waktu. Nah, ini aku bukan nyindir siapa, tapi ini cuma perumpamaan. Ya nggak apa-apa sih main Mobile Legends daripada main ML yang lain gitu. Oh iya, jangan. Making love nggak boleh. Waduh, bahaya. Be positif. Jangan. Oke. Lanjut ke apa yang tadi? Jam kantor. Alurnya berarti ngamen itu jam 7. Enggak. Awal. Kantor buka jam 7. Maksudnya bangun tidur. Persiapan mau tidur, ngopi dulu gimana sampai jam 10. Enggak, sampai jam 8. Jam 10 siang udah. Iya kan, ngopi, ngerokok, belum adus. Ya. Mandi. Pokoknya itu jam 7 harus sudah bangun ya. Udah bangun udah siap-siap. Enggak usah mandi pun enggak apa-apa sebenarnya. Enggak mungkin dong kita ngamen dekat-dekat orang. Masa tiba-tiba kita ngamen ada orang depan rumah, kita deketin sampingnya persis. Si Om. Berisik belum mandi nih, enggak mungkin dong.
Berarti biasanya nggak mandi berarti? Biasanya cuma raup doang sih. Raup, yang penting seger ya. Ketika nyanyi kan, maksudnya nyanyi iya, orang ngantuk. nggak bisa. Kan? Minimal harus raup. Nah kita mulai custom jalan itu jam 8, jam 9. Lalu jalurnya itu pertama dari belakang SMP Muhammadiyah. Satu. Ya, sekolah Anda dulu. Dari situ, dari samping rel, kita gaskan lagi ke perbatasan kota. Itu mentok. Itu jalan kaki dari situ ke sana? Naik skateboard. Ini jalan kaki lah mas. Naik jalan kaki. Kita dari jalan Kauman. Oh iya, Kauman. Ke jalan Karangkandri. Jauh ya? Ya. Karangkandri. Ya gitulah. Cuma kan di balik itu hasilnya lumayan. Bisa memenuhi keseharian atau hanya buat jajan atau gimana? Sebenarnya kalau buat keseharian pun cukup. Karena aku hasil dari ngamen sehari itu dulu bisa sampai 200 lebih lah. Sehari 200 ya lumayan. Karena setiap alhamdulillahnya bukan sombong atau gimana gitu. Alhamdulillah aku ngamen selalu hampir 80% yang diamin tuh kayak muji gitu loh. Mujinya gimana? Ada yang muji gini, ganteng-ganteng kok ngamen, ini 2000. Nah, ada yang bilang, oh berarti dikasih dua pemberian ya? Iya, pujian sama uang. Dari puji kasih uang. Terus ada juga yang bilang, soalnya main loh mas, tanggap ki 5.000 ini ya rampung nak ya. Kalau bahasa Indonesia, ini aku sewa 5.000, selesai rebunya sampai selesai. Udah kayak gitu. Iya. Paling kecil aku tuh nggak pernah dapat 100 perak, 200 nggak ada. Pasti paling gede-gede 1.000. Ini sambil makan mas? Nggak boleh mas. Hah? Ini ada apa nih, bakso? Apa ya? Cilok. Ini produk dari Rohman Okso. Jadi buat teman-teman warga Cilacap, sudah ketika membutuhkan bakso atau cilok dan lain-lain, nanti bisa dicantumkan di deskripsi dan mungkin ada nomor WA-nya di situ. Bisa diantar ke rumah langsung, nanti bisa dinego lah. Ya, nanti ada Rohman Okso namanya. Ya, kita lanjut lagi. Oke. Setelah ngamen selama 6 bulan, setengah tahun, itu memutuskan untuk lanjut ngamen atau kameramannya mau ngerokok. Oh, iya monggo Kak, Mas sekarang kameramen. Kasihan dia berdiri ngeliatin kamera. Ini kameramen kita di balik layar. Ambil aja mas, nggak apa mas, ambil. Nah itu tuh, asal patah. Ya lanjut. Selama 6 bulan itu memutuskan untuk ngamen lagi atau kerja atau ada kegiatan selain ngamen lagi? Enggak, ngamen cukup 6 bulan saja karena walaupun penghasilannya gede, tapi uang itu habis, enggak kepake yang positif. Jadi aku punya partner. Jadi karyawanku satu itu, ya pengamen punya karyawan. Ada. Jadi temanku nih namanya Hamdan Nur Jafari. Nah, dia itu karyawan aku. Dia sering antar jemput aku untuk berangkat dan pulang. Gitu loh. Nah, uangnya nanti habis aku ngamen. Itu kan ngamen aku sendiri. Iya. Jalan kaki sampai ke Karangkandri, perbatasan, keringetan sebagainya. Nanti uangnya habis bersama dia. Karena bayarin warnetan 24 jam. Beli makan, beli jajan. Habis kayak gitu terus. Makanya setiap hari itu selama 6 bulan itu? Ya enggak setiap hari juga, cuman seringnya gitu. Banyakkan 90%-nya ya sama dia. Akhirnya aku memutuskan, udahlah, akhirnya nyari kerjaan. Karena kalau ngamen doang, lama-lama ya enggak jadi apa-apa. Tapi ada loh pengamen jadi musisi. Iya, ada. Tapi siapa? Triswaka ya gitu. Triswaka dan Angga Chandra itu kan. Angga Chandra dan Triswaka ya, mereka top. Itu kan backgroundnya pengamen katanya kan? Kalau Triswaka pengamen.
Kalau Angga Chandra background sebenarnya awalnya dia tuh vokalis band terkenal juga. Cuman karena udah nggak bersinar lagi, mungkin dia nggak main gitu. Setelah apa tadi memutuskan untuk kerja? Ya, kerja. Tadi kerjanya apa itu? Jadi kerjanya itu juga mulia banget sih, menolong orang. Menolong orang? Iya. Menolong orang, menolong orang agar tidak kehausan. Menolong orang agar tidak kehausan. Menjadi tukang galon antar. Oh iya, tukang galon. Yang ngantar ke rumah rusun. Ya, sama kamu. Ya kan? Iya. Ngantar sampai ke rusun lantai 3. Lantai 3 ya. Gila, bawa berapa galon tuh kita dulu. Jadi Mas Dimas itu dulu kerjanya ada yang itu ya, ngantar galon ke ngedrop ke rumah rusun. Nah, tempatnya itu di rumah rusun lantai 3 ya. Jadi nggak ada peralatan khusus, tapi cuman ya badan kita untuk ngangkat ke atas gitu. Karena saya tidak mampu sendiri, maka saya membutuhkan orang untuk ikut susah. Ya. Jadi sini galon, angkat sini. Kalau soalnya kayak gue ya kayak Aderai, Kirjon. Tapi malah jadi berenduk kayak gini. Aduh, dan olahraganya enggak kurang. Nah, kerja di galon itu berapa tahun? Kalau yang di Cilacap itu sekitar 1 tahun kayaknya. 1 tahun. Berarti 1 tahunnya lumayan ya? Ya lumayan. Jadi pengalaman. Setelah kerja di galon? Setelah 1 tahun kerja di galonan sini, akhirnya memutuskan untuk merantau lagi. Memutuskan untuk merantau lagi? Iya. Merantau ke Tangerang. Oh, dulu Bekasi, sekarang Tangerang? Iya. Kota kedua sekarang Tangerang. Berapa tahun di sana? Di sana sekitar 3,5 tahun. 3,5 tahun? Iya. Itu berarti lebih lama daripada yang dulu ya? Iya, lebih lama dari yang seminggu itu. Iya. Berarti kalau bicara pengalaman Mas Dimas ini pengalamannya lebih banyak ya? Ya, enggak gitu juga sih. Ya enggak, ya bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak juga. Karena dilihat awal lulus langsung bertekad untuk merantau, mungkin ya kalau dari orang-orang yang di luar sana mungkin banyak yang nggak direstuin kan untuk merantau. Tapi Mas Dimas diperbolehkan untuk merantau. Nah, setelah merantau lagi ke Tangerang, itu kerja apa lagi di sana? Ya, sesuai visi misi pertama, visi misi diriku sendiri. Ya kan kalau di Cilacap itu membantu orang-orang untuk tidak kehausan. Ya, masih dalam ini yang di Tangerang juga masih dalam lingkup kebaikan juga. Oh, galon lagi. Ya, bahasanya membantu orang agar tidak kehausan part 2. Ya, di sana jadi tukang galon lagi. Sama seperti di sini. Pakai motor, tapi ada bedanya. Ada bedanya. Apa itu? Memang kerjanya sama. Transportasinya pun sama, job desk-nya pun sama. Tapi yang bikin beda ya itu cuannya beda. Oh iya jelas ya. Jelas dong. Tangerang kan ya, lebih besar. Kotanya lebih berkembang lah daripada Cilacap ya, gitu kan. Sekali. Terus di sana lapangan kerja juga banyak. Banyak. Ketimbang di Cilacap kan banyak orang yang mengapa? Menganggur. Menganggur ternyata. Iya kan? Iya benar. Ya karena di Cilacap itu minimnya lapangan kerja. Sehingga masyarakat Cilacap lebih mementingkan merantau daripada berdiam diri dan mencari kerja di kotanya sendiri. Iya betul sekali. Iya kan. Padahal Cilacap kota minyak. Iya. Ayo ya, buka lapangan kerja di Cilacap. Yoi. Di sana berapa tahun? Tangerang? 3,5 tahun. Lumayan lama ini 3,5 tahun. Setelah di Tangerang memutuskan untuk pulang atau masih di sana untuk pengen maksudnya ada keinginan pengen di Tangerang terus gitu?
sebenarnya pas awal masuk ke sana ya lama-lama juga malas karena kesini cuma jadinya kayak gini juga, jadi tukang galon juga. Iya. Akhirnya sempat ada pikiran buat keluar terus pulang. Tapi Tuhan berkehendak lain gitu loh. Di saat aku udah putus asa, maksudnya udah nggak semangat kerja di situ, tiba-tiba Tuhan ngasih mukjizatnya. Mukjizat? Maksudnya bukan jadi nabi ya. Maksudnya mukjizat untuk orang biasa gitu. Kirain mau jadi nabi. Ya nggak mungkin jadi nabi tiba-tiba jadi nabi. Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Nggak mungkin lo jadi Nabi Dimas Nugroho. Nggak ada loh. Jadi ada kitabnya sendiri ya? Ada. Kitabnya kitab sensor. Nah. Terus mukjizatnya apa tadi? Mukjizatnya itu saat aku putus asa, udah nggak semangat kerja, tiba-tiba mau keluar dari kerjaan itu mau ngambil lagi, tiba-tiba dikasih mukjizat yaitu atasanku ini tiba-tiba mau manggil aku buat datang ke kantor. Jadi aku di tukang galon di sana itu bukan dapat isi ulang seperti di sini. Iya, yang kecil-kecil itu bukan. Di sana itu maksudnya PT. Pabrik. Bukan pabrik, dia itu kayak perusahaan yang baru berdiri bergerak di isi ulang air gitu, kayak dia mau kayak Aqua gitu. Cuman belum sampai ke sana. Cuman dia sistemnya isi ulang. Kalau aku kan dia pabrik. Dia sama isi ulang juga, cuman dia udah pabrik gitu. Kalau ini masih isi ulang tapi masih kecil lah. Tapi udah. Kalau aku kan itu ada sumbernya sendiri. Ya. Kalau ini juga ada sumbernya juga. Sumbernya apa? Air pegunungan. Sama Pak. Dia ngambil juga dari pegunungan Salak. Pegunungan Salak. Sama kayak. Bukan Kali Ciliwung. Kalau Kali Ciliwung kayaknya buat apa ya? Buat isi ulang air tuh keruh sekali ya. Nggak bisa. Tapi ada loh di perusahaan Cepu kalau nggak salah. Ya. Pusdiklat Cepu ya. Itu kan belakang. Cepu Diohau apa? Bukan. Oh. Bukan Cepu itu apa ya? Lagu kan. Bukan Cepu tuh. Oh, di Kota Cepu. Ya. Oh, Kota Cepu. Kota Cepu. Itu kan ada perusahaan minyak di sana. Terus sebelahnya perusahaan itu ada Sungai Bengawan Solo. Wah, kayak lagu tuh. Solo. Nah, dari Bengawan Solo itu sungainya itu airnya tuh bisa diolah lagi untuk dibikin air minum. Air minum bisa di perusahaan itu. Ya mungkin karena dia punya peralatan yang lebih canggih, lebih lengkap gitu ya. Ya karena mungkin perusahaan besar. Kalau di tempatku belum besar, tapi dilihat dari mesin-mesinnya pun mahal-mahal. Dia juga kan franchise. Ya, franchise-nya Depot Isulang di tempat kerjaku dulu itu kalau mau buka usaha seperti itu, itu sekitar 500 juta. 500 juta loh. Karena dia udah bersertifikat dan sertifikat bilang kalau airnya itu udah setara sama Nestle. Nestle? Nah, Nestle kan air bagus tuh. Iya. Banyak peminatnya itu di Indomaret apa gitu. Dulu ya seperti itu, katanya ini sudah setara sama Nestle katanya. Kalau aslinya ya, maksudnya benar atau enggaknya ya itu aku nggak tahu kan. Mungkin orang-orang kantor yang sudah mengonsumsi ya. Yang orang-orang kantor lah yang tahu sebenarnya gitu loh. Kalau aku kan cuma dapat dari atasan, kalau bilang ini setara dengan Nestle ya aku sebagai karyawan ya oh iya gitu loh. Setelah dia itu dapat mukjizat atasanku manggil aku ke kantor, terus tiba-tiba aku ditanya, kamu nggak naik jabatan? Jadi naik jabatan dari nganter pakai motor roda 2, naik jabatan jadi nganter pakai Tosa roda 3. Perbedaannya cuman di kendaraan. Iya, tapi nggak cuma di kendaraan doang, ada di honor juga lebih besar. Honornya lebih besar. Karena mungkin karena Tosa itu bawa galonnya lebih banyak. Jadi fulus dan cuannya tuh lebih ada. Oh iya benar-benar. Ya kan? Terus berjalan di sini dan jadi megang roda 3, dikasih mujizat lagi. Iya. Naik jabatan lagi. Berarti kerjanya itu
dibilang bagus mungkin bagus, ya. Bisa naik secepat itu berarti dalam kurun waktu 1,5 tahun udah naik jabatan beberapa kali. Jadi setelah megang roda 3 naik jabatan lagi ke roda 4 megang mobil. Itu pun mobil dibeliin baru dari perusahaannya, khusus buat Mas Dimas. Khusus buat driver pertama. Kan dulu perusahaan itu kan aku masuk di perusahaan itu cuman ada 5 outlet. Berjalan sini aku pun ngikutin dari bawah. Sampailah di titik dimana perusahaan itu berdiri 30 outlet. Maka dari itu orang-orang lama termasuk aku ya dinaikin jabatannya sesuai dengan yang mereka dibutuhkan. Ya sesuai mereka di mana awal mereka mulai gitu. Kalau aku dari tukang antar ya aku naik sesuai jalur itu. Roda 1 sih roda apa? Roda sirkus. Terus ngalir pakai roda sirkus. Wah, diam perusahaannya. Ada bakat sirkus. Jadi roda 2, naik roda 3, roda 4. 5 nggak ada. 5 nggak ada. Nah setelah megang mobil, roda 5 apa ya? Bajai aja 3. Bajai 3 ya. 5 satunya taruh di mana? Ban Jarab. Oh iya. Ban Jarab. Itu setelah naik jabatan dari roda 3 ke roda 4, Tuhan memberikan mujizat lagi. Jangan-jangan memang benar nabi. Ya, nggak boleh gitu dong. Ini namanya fitnah, nggak boleh. Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Ya, nggak ada nabi selanjutnya. Saya buat dapat mujizat loh. Jarang-jarang loh. Nabi nggak mungkin dapat mujizat lebih dari. Mungkin ya. Aku bukan nabi mungkin, tapi mungkin Nabi Muhammad lah yang mengcalling Allah untuk memberikan mujizat aku. Waduh. Itu Dimas tolong dikasih mujizat lah gitu. Mungkin ini hanya lulusan aja ya, lulusan aja. Ya karena kan Tuhan itu sama hambanya ya kan. Benar. Maksud mujizat ya bukan berarti bakal jadi nabi. Iya. Mungkin rezeki ditambah. Setelah itu naik jadi kepala supir kepala perusahaan. Gimana dong? Berarti aku jadi orang paling atas. Iya. Harusnya aku jadi orang kaya sekarang. Waduh. Pakainya jas-jasan. Enggak lah. Mobilnya apa itu yang di luar? Expander. Oh itu Expander. Enggak. Mobilnya Mas Dimas bukan itu. Misalkan aku kayak gitu pun aku nggak akan kayak gitu. Aku bakal merakyat. Jokowi dong. Enggak, lebih dari Jokowi. Benar-benar merakyat. Apa itu? Kalau Jokowi kan belusukan. Oh iya belusukan. Kalau aku belangsakan ya. Oh iya. Ya, misalnya dari mobil naik jabatan lagi ke kepala supir. Kepala supir itu berarti aku megang semua supir. Semua supir di semua daerah perusahaan itu aku yang pegang buat pengantarannya, jadwal pengantaran kemana, terus masalah servis mobil dan sebagainya, jadwal mereka buat servis, dan pokoknya semua urusan mobil dan supir itu aku yang urus. Kita kan masih mah. Ya. Yang tadinya aku di lapangan ikut nganter, karena aku udah jadi kepala supir, ya sekarang jadi orang kantor. Jadi tugasnya paling debatin orang-orang kantor lain yang musik divisiku gitu. Tapi kalau lihat dari belakang ya, mungkin dari kerjaannya Mas Dimas dulu sampai yang tadi di perusahaan air, berarti lebih baik ya maksudnya? Iya, lebih baik. Aku bilang juga lebih baik karena aku juga mikir sempat, wah ini masa depanku nih semakin cerah di sini nih. Makin kelihatan ya, masa depanku nih. Iya kan, udah jadi kepala supir dan tambah musisi lagi. Kan, musisi lagi. Dapat surat karyawan tetap. Waduh. Aku udah karyawan tetap, dapat karyawan tetap di situ, belum kepala supir. Itu berarti dalam satu tahun setengah itu berarti aku. Udah dong, udah jadi karyawan tetap, udah santai dong. Udah tinggal mikir fokus aja kerja gitu loh, ngumpulin duit. Cuman yang namanya dunia kerja pastilah ada lika-likunya, ada yang senang ada yang enggak. Iya pasti itu. Semua kehidupan lah. Iya. Jadi setelah aku udah di atas angin nih di jabatanku, ada satu orang
yang nyenggol. Padahal dia orang baru. Orang baru udah berani ya? Iya, orang baru terlalu berani. Sebenarnya dia nggak berani-berani amat. Maksudnya kalau nyenggol itu nggak langsung kritik ke depanku langsung gitu loh. Setiap meeting atau pembahasan di kantor semua divisi kumpul, itu dia nggak berani membuka kritikannya langsung kalau ada orangnya. Tapi di saat orang itu nggak ada, dia baru nih ngomong ke A, B, C ke yang lain. Sedangkan yang lain itu adalah satu angkatan semua sama aku. Yang orang-orang lama yang dinaikin jabatannya yang di kantor juga. Jadi mau gak mau mereka kan tahu aku dari bawah, aku pun tahu mereka dari bawah. Jadi orang baru ini cerita tentang aku yang jelek, dia nggak percaya ya? Iya, mereka malah cerita kebalik ke aku, ini bilang gini gitu. Akhirnya di suatu saat di meeting suatu hari aku buka suara, aku dapat cerita ada yang bilang gini. Tolong orang itu buka suara aja coba. Sangat beraninya ya. Cuman kalahnya aku itu adalah dia itu dekat sama istrinya direkturnya, yang istrinya yang punya perusahaan. Karena itulah kalahnya aku, karena aku kan cuman aku nggak deket sama istrinya memang, tapi aku deket sama yang suaminya itu malah. Jadi di sini tuh sebenarnya pertarungan sengit. Si orang ini dekat sama si istrinya, si akunya dekat sama yang punya ini. Berarti normal dong? Seharusnya normal. Kan dia dekatnya sama istri, berarti yang cewek normal dia. Tapi masalahnya perusahaan ini dua kepala. Jadi enggak. Berarti suami sama istri megang dua-duanya. Karena saham bareng kayaknya ini kalau nggak salah. Susah kalau kayak dan gitu. Dua orang ini pun dua orang hebat. Maksudnya pentolan orang hebat. Mereka ini yang cowok Pak Sam ya nggak usah sebut apa ya. Yang laki ini dia itu pentolan konsultannya Indomie. Kalau yang perempuan dia itu kalau nggak salah konsultan juga tapi di sebuah perusahaan besar. Ini dua orang pentolan perusahaan besar. Pentolan ya. Iya, maksudnya yang udah mungkin lelah untuk kerja, akhirnya dia buat perusahaan sendiri gitu. Sebenarnya yang bikin aku nggak di situ lagi bukan karena pertarungan dengan orang baru ini. Kalau aku sama orang baru ini, aku aman-aman aja karena aku juga dekat sama Pak itu yang punya perusahaan. Dekengan gue ibadah sama-sama kuat. Yang bikin aku nggak di situ ya karena perusahaannya sendiri. Kenapa itu? Yang membuat aku keluar dan teman-temanku keluar itu perusahaannya hampir belum di-cut. Kesalahan dari manajemennya. Karena manajemen keuangan. Karena dia merekrut orang-orang yang belum berpengalaman, masih fresh graduate banget, tapi diberi tanggung jawab yang besar. Sedangkan dia nggak ada kesalahan itu. Ya sebenarnya kesalahan. Maksudnya bagus fresh graduate untuk dia. Ya cuman harus ada yang mengarahkan kayak senior. Mendampingi harusnya ya. Ini benar-benar divisi keuangan itu benar-benar orang baru semua dan benar-benar baru kerja. Ya susah gitu ya. Mulai akhirnya sini keuangan sering anjlok, kayak gaji sering turun telat, uang makan telat, uang bensin telat, lama-lama karyawan pada protes. Akhirnya pada keluar. Nah yang paling lama keluar aku. Kamu tahu nggak gaji seberapa lama keluar ya? Berapa itu? 4 bulan baru keluar. Jadi selama 4 bulan itu kerja rodi. Padahal dulu jaya ibaratnya. Maksudnya 4 bulan itu double berarti? Kalau double 4 bulan setelah itu keluar itu bagus, nggak apa-apa malah jadi kayak hitungannya kayak nabung. Iya, benar. Ini enggak, 4 bulan keluar gaji 4 bulannya itu enggak semua dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi berarti 4 bulan kerja yang keluar yang bulan itu toh. Berarti dihitungnya bayaran 1 bulan? Iya, yang dulu tuh belum keluar gitu loh. Akhirnya dia harus didebatin dulu, gini dulu baru keluar. Tapi kan kalau kayak gitu terus malas. Iya benar. Terus akhirnya, tapi aku kan bertahan karena aku masih butuh kerjaan. Iya benar. Cari kerjaan susah ya. Apalagi kartu aku tetap bertahan di situ. Pada akhirnya ternyata mobil lama-lama hilang semua. Dijual. Karena mungkin kesusahan ya. Ya karena mobil sudah nggak ada semua,
Lah aku mau ngatur siapa, kan aku kan kepala supir. Oh iya, kepala supir. Kepala supir lah, nggak ada supir, nggak ada mobil, nggak ada kepala dong. Oh iya. Akhirnya aku diturunin jabatan, ditawarin, sebenarnya ditawarin mau jadi operator lagi. Operator tuh kayak yang nggak pakai motor lagi, atau mau keluar. Pilihannya dua itu tau. Ya, aku mikir kalau aku jadi operator lagi gaji 1.500.000 untuk tahun itu udah nggak bisa. Susah ya. Memang mes ditanggung, tapi makan sendiri nggak bisa. 1.500.000 hidup di Jakarta itu nggak bisa. Nggak bisa ya. Di sana hidupnya tuh ya, gede lah. Ibarat kata makan di warteg aja nih, makan warteg nasi sayur sama lauk satu. Lauknya apa? Telur misal. Telur itu 20.000, bahkan bisa 25, tergantung wartegnya. Kalau wartegnya nyari untung banyak bisa 30.000 kayak gitu toh. Iya, berarti setelah itu memilih untuk keluar terus nge-grab. Tapi itu masih di Tangerang. Masih di Tangerang dan masih numpang tidur di bukan mes, numpang tidur di salah satu outlet perusahaan itu. Dan kebetulan yang jaga outlet di situ adalah temanku dari Cilacap juga. Ya sekarang orangnya udah di Cilacap juga, udah pulang. Pulangnya bareng sih. Iya, kebenaran malah ya. Iya. Jadi aku numpang tidur di sana, aku nge-grab tiap hari. Paling ya kalau misalnya aku lagi malas nge-grab, aku bantuin mereka ngisi air ulang. Tapi aku nggak kerja di situ. Cuman bantuin ya, karena numpang hidup di situ ya. Betul. Tapi lama kelamaan ya nggak kuat juga, akhirnya milih untuk pulang ke Cilacap. Lika-liku kehidupannya Mas Dimas ini memang benar-benar banyak ceritanya ya. Mungkin dari Mas Dimas apa yang dapat diambil pelajarannya dari kisah kehidupan merantau, terus mengamen, terus merantau lagi, terus memutuskan untuk keluar dari perusahaan, terus dilanjut dari Grab, itu yang pelajaran yang dapat diambil apa? Motivasinya sih kalau dari aku sendiri ya, buat teman-teman ya, jalani hidup sekuat kalian bisa gitu loh. Dan apa ya, putus asa itu wajar sebenarnya. Karena manusia memang tempatnya salah ya. Salah itu kan mesti melelahkan. Iya, melelahkan. Kehidupan itu memang penuh dengan lika-liku. Tapi kalau kita nggak bisa menjalani hidup terus lebih banyak putus asanya daripada semangatnya, ya terus nanti yang menentukan masa depanmu di depan itu siapa? Iya, kalau bukan kita gitu ya, siapa lagi gitu. Terus boleh, lelah boleh, tapi semangat itu harus. Mungkin kalau misalnya kita lagi capek kerja lu, capek kayak gini terus, apa yang maju? Jangan salahin sama kerjaannya, jangan salahin keadaannya, tapi salahin pola pikirnya kamu. Berarti ada yang kalau misalkan kamu udah kerja sekuat tenaga tapi masih stuck seperti itu terus, nggak ada kemajuan, berarti ada yang salah dari salah satu itu. Mungkin pola pikirmu, contoh pola pikir maksudnya gini, udah kerja mati-matian nih, gaji nggak seberapa, tapi gaya hidupnya tinggi, nggak balance sama pengeluaran itu, ya. Iya benar gitu. Jadi kan hidup itu dijalani dengan apa adanya, harus penuh semangat. Lelah boleh, tapi jangan sampai stuck di lelahnya doang. Semangatnya dikobarin lagi. Ya sekarang kalau misalkan mengeluh atau membandingkan sama orang lain, kayak enak ya, dia nggak harus capek-capek kerja tapi bisa ini itu apa bisa dibeli. Iya, nggak bisa gitu. Tuhan menciptakan kita berbeda-beda, nasibnya pun beda-beda. Iya benar. Kalau kamu kalau kamu bandingin diri kamu sendiri sama orang lain, berarti kamu pengen nasibnya sama. Semisalkan Tuhan ngasih nasib ke orang itu sekarang bahagia, nanti nasibnya ternyata dia mati tragis misalnya, terus kamu bandingin kamu pengen kayak dia, berarti kamu pengen mati tragis juga. Gitu loh, bahasa logikanya gitu. Analoginya. Iya, analoginya gitu. Jadi ya udahlah, kalau kamu sekarang melihat orang hidupnya enak atau terus kamu hidupnya susah, kamu merasa lelah, nggak apa-apa, tapi jadi itu bacuan.
bahasanya gini, kamu sama orang itu sama-sama makan nasi, sama-sama hidup di dunia ini, sama-sama dikasih nafas. Yang membedakan adalah tujuan akhir, ya kan, sama prosesnya. Mungkin orang itu diberi proses lebih mudah sama yang di atas, tapi nggak tahu juga kita tadi diberi proses seperti apa. Mungkin dikasih proses yang lika-likunya lebih berat dari orang itu, bahkan mungkin endingnya lebih besar dari orang itu. Mungkin kita lebih sukses dari orang yang kita bisa jadi sih. Ya kan? Pesan moralnya ya semangat, nggak boleh nggak boleh stuck di zona nyaman. Apalagi buat yang laki-laki nih, kalian tuh laki-laki, kalian tuh diciptakan menjadi petarung. Iya, jangan lemah, jangan lemah dan jangan putus asa. Itu sangat tidak diperbolehkan untuk laki-laki. Laki-laki harus strong ya. Semangat juangnya itu harus 45 seperti pahlawan. Ya, pas banget dengan hari ini 17 Agustus 2022 setrum kita sedang memperingati itu kan hari ini. Ya itu. Pokoknya pesan dari aku adalah untuk teman-teman semua, jangan menyerah pada hidup, menyerahlah pada kematian. Ya karena tujuan kita hidup ya untuk mati sebenarnya. Iya. Untuk mencari bakal ketika itu. Ya kita baru mati. Cuman makanya banyakin motivasi untuk lebih baik lagi. Gitu. Mungkin kalau setangkap saya pesannya dari Mas Dimas ini, kita boleh lelah, tapi ketika lelah namanya manusia ya beristirahatlah. Tapi jangan sampai istirahat itu akan melalaikanmu. Gitu. Jangan sampai membuang waktu. Istirahat sejenak untuk meredamkan badanmu lah. Lalu mulailah lagi besok. Gitu. Mungkin itu ya dari cerita pada hari ini. Terima kasih kepada Mas Dimas yang sudah berbagi cerita sama kami. Semoga cerita kali ini bisa dapat inspiratifnya buat teman-teman yang melihat. Amin. Ya. Sekian dari sebuah cerita kali ini. Terima kasih.